ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa man ahabba wa sallallahu wa fuqara wa jami'al muslimin wa muslimat wal mu'minat. Lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah atas limpahan nikmatnya yang begitu banyak kepada kita hingga saat ini, sehingga kita dapat sama-sama melaksanakan kewajiban ibadah salat maghrib berjamaah, taklim, kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan salat isya berjamaah. Mudah-mudahan Allah selalu limpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan ketaatan kepadanya. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam Selasa semalam pada ada ingat paham bari ya, pas kemudian parah itu ada ingat paham bari Ustaz Aulia. Jadi bila kekanakan perayaan belikan kami awal tayang ini perayaan liburan sekolahan lah. Jadi perayaan sudah menyempatkan boleh ke mulai. Tapi sekalinya kata kawalas juga, macam-macam itu suruhnya masuk lah ya apa aja. Kalau kami di kampus ini kan apa absennya online kan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pada malam hari ini kita tidak melanjutkan bahasan kita kaitannya dengan mengenal asma Allah atau asmaul husna. Ini berhubung di hari Ahad yang akan kita hadapi ini, kita Idul Adha. Ini hari Sabtu ke hari Ahad ya kita ini. Jadi ada ya. Ini kalau batu perintah karena Idul Adha-nya hari Ahad ya. Kalau Muhammadiyah sudah ditetapkan hari Sabtu. Jadi ya yang penting itu hari Idul Adha-nya itu kita hari sembahyang Idnya itu. Jangan sembahyang hari Idul Adha-nya itu hari Sabtu, Idnya hari Selasa, hari Ahad. Itu jalan. Puasa Arafahnya, itu harus mempati beratan. Yang penting mana kita niatkan hendak Idul Adha-nya di hari apa? Berarti sebelumnya kita Arafah. Sesudahnya baru kita Idul Adha. Kalau menyembelih kambingnya, al-udhiyah. Jadi kurban itu biasanya disebut juga dengan apa yang dimaksud dengan al-udhiyah? Al-udhiyah itu katanya ismun lima yutbahu minal ibil wal baqar wal ghanam. Yaumun nahar wa ayyamut tasyrik taqarruban ilallah. Ini berarti salah satu pengertiannya yang kaitannya dengan kurban atau udhiyah itu adalah binatang, penamaan untuk penyembelihan binatang baik itu unta, sapi maupun kambing pada hari nahar, pada hari Idul Adha dan hari tasyrik dengan niat apa? Taqarruban ilallah, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Berarti apa? Kalau yang disembelih itu bukan hewan yang berkaki empat itu, kambing, sapi, tapi tidak semua hewan berkaki empat. Yang penting itu unta, kambing, sapi, itu bakor atau yang sejenisnya.
misalnya kalau di hulu sungai itu hadangan, itu sama juga doan. Kemudian doan itu apa itu yang bulunya tebal itu. Nah itu. Nah domba, biri-biri, itu sama itu. Nah ini yang pertama yang harus disembelih adalah binatang-binatang yang telah disebutkan itu. Kemudian waktunya kapan? Waktunya adalah Yaumun Nahar, pada hari Idul Adha dan hari Tasyrik. Berarti 4 hari itu, Idul Adha dan hari Tasyrik. Berarti bila di luar itu maka tidak termasuk kurbannya Idul Adha. Bila tidak binatang itu yang disembelih maka tidak termasuk Idul Adha. Bila yang disembelih itu burung, itu kada termasuk, berarti kurban itu. Bila yang selain itu berarti tidak termasuk. Kemudian niatnya adalah taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bila niatnya yang lain maka juga tidak termasuk. Niatnya gasan apa? Niatnya gasan keselamatan, berarti kada kurban. Niatnya gasan ba'aruhan, berarti kada gasan kurban. Niatnya gasan perkawinan, berarti gasan lain kurban. Tapi taqarruban ilallah, berarti kalau niatnya adalah taqarruban ilallah, berarti itu yang dimaksud dengan dengan yang kurban udhiyah itu tadi. Apa hukumnya? Maka hukumnya itu kalau untuk kita Nabi itu wajib ya. Tapi kalau untuk kita umat beliau itu adalah yang secara umum adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu ada yang wajib, ada sunnah muakkadah, ada yang sunnah saja. Jadi sunnah muakkadah ini hampir mendekati kepada yang wajib, sangat ditekankan. Sangat ditekankan. Maka itu yang meninggalkannya itu makruh. Meninggalkannya kata ulama itu makruh. Dan untuk mazhab Syafi'i itu sunnahnya adalah sunnatu ainin. Sunnatu ainin itu kita ini masing-masing kita, sunnah dia berkurban untuk dirinya. Masing-masing kita ini dalam satu sepanjang hidup kita. Ini hampir sama dengan akikah. Sunnahnya itu masing-masing kita itu satu kali berkurban selama hidup kita. Nah itu sunnatu ainin. Jadi masing-masing kita. Dan hukumnya itu secara umum adalah sunnah muakkadah. Karena sunnah muakkadah itu maka makruh bila meninggalkan yang kurban itu tadi. Kapan sunnah muakkadah itu? Maka syaratnya itu adalah orang yang disunnahkan berkurban itu yang pertama dia sunnahnya itu mampu ya. Nah ini sama seperti kalau kita setelah berpuasa kemudian kita zakat fitrah. Ukuran mampunya itu apa? Ukuran mampunya itu bila di akhir, kalau zakat fitrah kan bila di akhir Ramadan menjelang Idul Fitri, maka kita memiliki beras yang itu mencukupi untuk kita berfitrah seberatan anggota keluarga kita, dan masih ada sisa makanan lagi gasan besok, sehari besok. Gasan pembantu kah, gasan anak, gasan apa yang semua yang ada di rumah kita ada sisanya lagi dan kita mampu untuk mengeluarkan. Maka ini menjadi kewajiban meskipun itu dia sunnah. Tapi yang sunnah itu justru yang menutupi kekurangan kita di Idul Fitri, ukuran kita selama kita berpuasa Ramadan itu. Sama dengan yang kurban ini. Kurban ini hukumnya meskipun dia sunnah tapi sunnah muakkad bagi yang mampu. Yang mampu itu apa? Berarti bila di Idul Adha, karena itu Idul Adha atau sebelum Idul Adha, kita memiliki dana duit sebesar apa? Sebesar kita berkurban itu. Kalau di sini di kita Baitul Rasid ditetapkan 2.700.000. Berarti kita memiliki duit sebesar 2.700.000. Kemudian perkiraan kita karena di Idul Adha itu, kemudian di 3 hari tasyrik itu kita ada juga dana gasan makan. Baras sudah ada, iwak karing banyak, sudah stok sudah. Jadi pacangan sebulanan itu ada kelaparan, mie banyak juga. Bedus-dus mie di dapur itu. Karena pacangan kelaparan. Dan duit ada 2.700.000. Maka ini hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Boleh yang sunnah muakkadah ini, boleh masing-masing individu, boleh juga dalam satu rumah itu diwakili oleh satu kepala keluarga. Satu kepala keluarga.
Jadi bila kita mampu, maka memang yang bagusnya itu masing-masing anggota keluarga ini kita niatkan untuk berkurban. Mama abahnya sudah 2, bisi anak 5, nah berarti 7. Nah ini 7 ini mampu. Gasan menukar sapi, tukarakan sapi seikong. Nah gasan siapa? Gasan si A, gasan si B, gasan mamanya, gasan abahnya, gasan anak-anaknya, 5 itu. Nah jadi satu keluarga itu berkurban satu sapi. Tapi bila kada mampu, maka satu rumah cukup mewakili satu orang saja. Tapi kena diniatkan kita. Ini kurban niatkan untuk kita dan untuk keluarga kita yang ada di rumah dan untuk keluarga kita yang sudah meninggal. Nah, kita niatkan seperti itu. Sama halnya Nabi ketika beliau berkurban, maka beliau meniatkan ini kurban untuk saya dan untuk keluarga saya dan untuk umat saya yang dia itu tidak berkurban. Nah, berarti apa? Seperataan umat Nabi yang kada berkurban pada masa itu diwakili oleh Nabi sudah. Nah, sama kayak kita niatkan bahwa ini kurban untuk kita dan untuk keluarga kita yang ada di rumah atau keluarga kita yang kada berkurban. Nah, dan untuk orang-orang tua kita yang sudah meninggal. Nah, kita niatkan untuk niat itu. Nah, maka kalau sudah ada yang mewakili, itu sudah cukup. Itu disebutnya dengan sunnah kifayah. Berarti kalau sudah ada, nah itu sudah mencukupi. Kemudian yang kedua, selain dia mampu, itu adalah muslim. Nah, yang berkurban ini harus muslim. Bila ada muslim bang, berkurban juga kayak Pak. Terima aja sapinya, kambingnya, tapi lain gasan kurban, gasan pemakanan aja. Nah, jangan jadi umum makan kita dilanggar. Nah, biasanya bila hendak pilkada ini ramai kita ya Allah ada kurban kita aja. Nah, masing-masingnya menjulungi sapi ke masjid, masing-masingnya ini kambing, ini karena musola Baitur Rasul dapat 2 ya. Muslim kah, ada muslim kah? Ramai ya kan. Nah, kita menyaksikan orangan pondok-pondok. Ada pernah ke pondok ya ke pondok juga. Ada pernah ke masjid ya masuk masjid juga. Yang muslim aja mungkin sewaktu-waktu ke masjid. Ini kenapa ada masuk masjid juga? Karena apa? Berarti itu tandanya ada pilkada. Nah, yang ada muslim berarti ada wajib berkurban. Berarti kalau menjulung juga bang, itu berarti lain kurban. Berarti apa? Sembelihan biasa aja. Jangan diumumkan bahwa si A berkurban, si B padahal kada muslim. Tapi yang diumumkan apa? Si ini memberi hadiah ini, si ini memberi hadiah ini. Nah itu aja berarti. Berarti karena kada tidak muslim. Kemudian yang ketiga adalah mukallaf. Mukallaf itu berarti ukurannya adalah balik. Berarti yang belum balik sebenarnya kada disunnahkan. Nah, tapi bila sudah seberataan berkurban, juga hendak juga anaknya berkurban, sudah sebutkan nama anaknya. Tapi niatkan juga untuk anak kita dan untuk kita seberataan. Waktu kita berkurban dengan atas nama anak kita itu, untuk anak kita dan untuk kita seberataan. Tapi kalau dalam keluarga itu satu sapi, betujuh, sudah berarti sebutkan namanya satu-satu. Nah, kemudian yang keempat itu adalah rasyid. Rasyid itu adalah berakal. Nah, berarti kalau kada berakal, itunya kada sunnah untuk berkurban. Nah, ini dalil-dalilnya banyak sekali, baik dari Al-Quran maupun dari hadis. Yang sering kita dengar itu adalah Inna al-kautsar, surah al-kautsar. Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar, ya Allah. Sesungguhnya kami sudah memberikan banyak nikmat. Kita ini banyak nikmat sebenarnya. Inna a'taina kal kautsar. Banyak nikmat yang kita terima itu. Kalau hanya untuk kurban aja, itu pada seapanya dengan Nabi Ibrahim ini. Kita mungkin kalau disuruh mengorbankan anak kita, ada sanggup kita. Ini Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya Ismail. Nah, kemudian itu menjadi sunnah bagi kita untuk mengikuti keteladanan Nabi Ibrahim. Kenapa? Ketundukan dan kepatuhannya Ibrahim. Nabi Ibrahim itu hanya lewat mimpi aja itu melaksanakan perintah. Kita ini kada Qurannya sudah turun, hadisnya ia juga, ulamanya memadahi juga, ada mau juga. Nabi Ibrahim mimpi aja, mimpi sekali, mimpi 2 kali, mimpi 3. Oh ya benar berarti ini. Hanya lewat mimpi aja. Kita sudah dimimpi mungkin, kita sanggup kita berkurban tahun ini, mimpi aja ini. Kurban tahun ini mimpi aja gitu ya. Mungkin kita ada sanggup kita. Nah, itu dari Quran. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kata Allah, kami memberikan kepada kalian itu
Itu nikmat yang banyak pada Nabi dan pada kita, nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka tegakkanlah salat, banyak-banyaklah mengingat Allah, dan wanhar, sembelihlah kurban pada hari nahar. Pada hari Idul Adha. Ini kita diperintahkan untuk menyembelih kurban wanhar. Nah, makanya itu hikmahnya apa? Hikmahnya yang pertama, dengan kurban ini kita ihya'u lidzikri Ibrahim. Kita mengingat kembali pengorbanan Nabi Ibrahim. Begitu taatnya Nabi Ibrahim itu kepada Allah, sampai jar Allah tuh kurbankan anak, dikurbankan dua. Kita kalau kurban anak, kurban harta itu kita banyak ya, sedikit aja juga. 2.700.000 kalau dibagi 12, kalau 200 hanya sebulan kan 24 lah. Nah, sisanya kan 300, tidak banyak lagi. Jadi setiap bulan menyimpan 200.000. 200.000 itu kalau dibagi per hari pulang itu 10.000. Nah, kalau berdagang sisihkan 10.000 sehari, 10.000 sehari. Kalau gaji bulanan berarti sisihkan 200.000 sebulan, 200.000 sebulan. Kawah sudah kita berkorban. Nah, kita apa? Mengingat kembali pengorbanan Nabi Ibrahim, ketulusan dan keikhlasannya dalam menaati perintah Allah. Nah, itu menarik sebenarnya. Taat kada perintah Allah itu kita meladani itu. Nah, mudah-mudahan dengan kurban itu kita tambah taat, nanti anak-anak kita tambah taat kepada Allah itu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah at-tawassu' lil fuqara. Kita memberikan kelapangan bagi orang miskin, bagi kita seberatan. Jadi bila Idul Adha itu kada hati itu kada senang. Mesti ya Allah, kita bila sudah Idul Adha itu lain dengan Idul Fitri. Bila sudah Idul Adha itu orang ini berkumpulan seberataan. Keluaran sekampungan. Itu kada hanya di kota, di kampung-kampung apalagi. Nah, perkumpulan orang, kakan-kakan begini, anaknya kumpulan orang, kadang rame gitu. Nah, begitu selesai bagi daging pulang. Pemasakan, penyampaian. Jadi apa? Jadi menghidupkan itu. Melapangkan orang-orang itu, menggembirakan hati orang-orang. Dengan apa? Dengan kurban itu. Nah, kemudian yang berikutnya itu bahwa kurban ini menjadi syiar bagi kita kaum muslim. Jadi apa yang diperintahkan itu bukan hanya sekedar perintah saja. Masjid, musola itu bukan hanya tempat ibadah saja. Kita adzan itu bukan hanya untuk memanggil kaum muslim saja untuk sholat. Tapi apa? Ada syiar di situ. Syiarnya itu apa? Bahwa di situ ada orang muslimnya. Nah, Idul Adha itu kayak itu juga. Bila ada kurban di situ ada orang muslimnya berarti. Bila dihitung 100 rumah, 100 kepala keluarga, 100 rumah. Bila masing-masing orang itu berkurban di sini misalnya, atau berkurban di tempat yang lain kada apa. Bila misalnya 70%-nya aja, berarti kalau 10 itu 7 kambing itu. Itu berarti menjadi syiar bahwa di kampung ini banyak orang muslimnya. Di kampung ini ada orang muslimnya. Kenapa? Ada kurban pada waktu Idul Adha. Bila pada waktu Idul Adha kada yang berkurban, orang datang, ini kerja yang Islamnya kan di sini. Berarti apa? Syiar berarti. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Dan penyembelihan unta itu kami jadikan bagi kalian itu termasuk bagian daripada syiar-syiar agama Allah itu. Lakum fiha khair. Pada kurban itu terdapat kebaikan. Nah, menjadi apa? Menjadi syiar kita. Bila banyak orang muslimnya, tapi kita kerja kurbannya, berarti kita dapat mengukur ini. Berarti muslim ya ini. Boleh ini mau korban ini. Berarti banyak yang ada taat ini. Padahal dilihat rumahnya kadang-kadang aja sebenarnya ini mampu aja sebenarnya, kayaknya kalau 2.200.000 kaya aja itu kayaknya mampu aja bang, kaya ya itu. Nah, berarti menjadi apa? Menjadi syiar bagi kita kaum muslim. Itu menghidupkan, menggembirakan, menyenangkan. Ini syiar bagi kita. Nah, kemudian daging kurbannya itu dibagikan gasan siapa saja. Bila daging kurban dengan zakat fitrah dan mal itu beda. Kalau zakat mal dan zakat fitrah itu batasannya hanya 8 asnaf itu.
Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina fi sabilillah wa ibnis sabil. Yang 8 asnaf itu aja. Fuqara, masakin, orang fakir, orang miskin, amil, mu'allafati qulubuhum, orang yang hanya mu'allaf, wa fir riqab, orang yang budak, wal gharimin, orang yang terhutang, fi sabilillah, orang fi sabilillah, kemudian ibnis sabil. Hanya 8 itu saja. Kalau itu kaitannya dengan zakat fitrah dan mal. Tapi kalau yang kurban itu dibagikan seberataan. Yang miskin dibagikan, yang sugih dibagikan juga. Jangan ini sugih aja, jangan bukan dagingnya. Kalau bisa dibagikan. Nah, itu ada bagikan seberataan. Kenapa? Karena yang Idul Adha itu kada khusus untuk orang-orang yang miskin, tapi juga untuk seberataan kita orang-orang muslim. Yang kada boleh itu adalah bila non muslim. Nah, kada boleh panitia itu kalau di kita mungkin kada tapi mencolok, kada tapi kada terlihat lah. Bila di daerah-daerah tertentu, di daerah-daerah kota-kota besar tertentu, kalau ulun waktu di Jogja itu biasa satu rumah itu kena anaknya yang agamanya anak yang agamanya, jadi satu rumah bisa tiga agama, jadi biasa aja. Jadi Idul Fitri datangan karena bila yang lain hari raya yang lain datangan, itu biasanya. Nah, tapi kalau yang untuk kurban ini maka dibagikan untuk orang muslim. Makanya yang berkurbannya adalah orang muslim, yang dikasih kurbannya untuk orang yang muslim. Kalau kita hendak memberi dua, memberi tetangga, memberi keluarga segala macam lah, kalau ada yang non muslim itu, maka kita beri sebagai hadiah. Nah, kita mendapatkan jatah kita dari panitia atau kita menyembelih seorangan, kemudian kita bagikan. Ini gasan fakir miskin, ini gasan umat muslim. Nah, kemudian ada sisanya gasan kita. Nah, kita berikan ke keluarga tetangga atau yang non muslim segala macam. Nah, kita bagikan sebagai hadiah. Ini hadiah gasan biar. Ini hadiah gasan biar. Nah, berarti ini bukan kurban, tapi ini disebutnya dengan hadiah. Kita menghadiahi. Yang kada boleh untuk yang orang sugih itu adalah litamlik. Litamlik itu kita menjuluk seikungan kambing. Nah, gasan biannya orang yang sugih. Kemudian sembelihnya. Karena banyak kita diisi sembelihan kurban, kambingnya aja 10, karena sapinya berapa. Yang sugih-sugih dibarikin 2 kambing seikungan. Ada habisnya, kada ini segala macam. Yang kambing itu dijualnya, dianunya segala macam. Nah, itu yang kada boleh itu. Nah, litamlik itu untuk memiliki keseluruhan. Tapi kalau untuk lil fuqara, untuk orang-orang miskin, banyak dapat dagingnya misalnya. Banyak dapat daging. Kemudian dijualnya sisanya, atau dijualnya juga daging yang kurban itu. Nah, itu sudah menjadi hak miliknya. Nah, kada bapak nyaman menjual. Nah, tapi sebenarnya niat bagusnya itu adalah untuk dinikmati, biar merasakan berkah. Kan ada berkahnya di situ. Berkah kurbannya itu ada di daging itu. Bila sudah dijual ke barang yang lain, kemudian ditukarakan pulsa habis, pulsa aja kena berkahnya lagi. Tapi dagingnya itu yang ada berkahnya. Kenapa? Karena ketaatan itu, dari kurban kaum muslim itu tadi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah syarat-syarat binatang. Nah, ini khususnya terutama untuk panitia. Jadi mencari kambing, mencari sapi, binatang kurban itu yang paling sempurna, yang lama, yang jangan ada yang cacat, matanya cacat, telinganya tanggal, kakinya buntutnya potong, ini segala macam. Berarti dicari yang cacat, jangan yang kurus, jangan yang garingan. Apalagi ini banyak penyakit PMK itu ya, penyakit mulut dan kuku. Jangan yang garing yang ditukari karena murah itu ya. Tapi untuk kurban itu adalah yang sempurna, yang baik, yang bagus, yang gemuk. Nah, itu akan membahagiakan bagi yang lain. Jangan yang ada sakitnya, jangan ada yang aibnya. Nah, kemudian ada beberapa, kalau ini mungkin penjual kambing sapi ini sudah tahu bahwa umurnya berapa. Yang untuk kambing, yang untuk domba, kambing, sapi. Kemudian kalau di kita tidak ada ya unta ya. Nah, itu kalau domba itu dia umurnya satu tahun atau sudah pernah tanggal giginya itu. Nah, kemudian kalau kambing itu 2 tahun, tapi kalau sapi itu dia
sapi 3 tahun, dan kemudian unta itu 5 tahun. Berarti ini umur kelayakan hewan untuk dikorbankan. Umur kelayakan hewan untuk dikorbankan. Kapan waktu penyembelihannya? Waktu penyembelihan kurban itu sesudah selesai orang sholat Id, sholat Idul Adha. Nah, jangan sebelum orang sembahyang Id. Nah, karena waktunya sesudah sembahyang Id. Nah, tapi kerja di kita mah. Cuman kalau ada mungkin kita memesan di tempat yang lain, misalnya kita pribadi kemudian disembelihkan oleh orang yang menjualnya itu. Sekalinya disembelih sidin orang, karena sidin anak belelakas, karena habis sembahyangan menyembelih pulang ya. Disembelih sidin sebelum sembahyang. Nah, hewan kurban, nah itu maka kalau jadi kurban, maka menjadi sembelihan biasa aja. Nah, tapi kalau ada panitianya, ada mungkin panitia menyembelih itu sebelum orang selesai Idul Adha, sebelum orang selesai sholat Idul Adha itu ada mungkin. Nah, berarti waktunya itu adalah sesudah kita sembahyang Idul Adha. Nah, kemudian di hari tasyriknya itu berarti 11, 12, 13. Ke-13-nya itu berarti sebelum maghrib. Nah, berarti kalau masih asar di hari ke-13 di Dzulhijjah, berarti itu masih masuk ke hari Nahar, masih masuk hari kurban, masih dibolehkan. Begitu masuk maghrib seperti ini, itu sudah habis. Berarti kalau menyembelih dua itu bukan sembelihan kurban, tapi sebagai sembelihan biasa aja. Nah, jadi waktunya itu adalah 3 hari. Bagus ya sebenarnya kalau hendak rame terus kan berarti Idul Adha menyembelih. Karena hari pertama sembelih ulang, 11 sembelih ulang, 12 sembelih ulang. Jadi kada kehabisan Idul Adha ya, daging ini kada kehabisan. Ada terus yang menjuluki, sembelih ulang ya, sembelih ulang. Kada kehabisan gitu. Nah, sunnahnya itu memang untuk penyembelih kurban itu adalah yang pertama membaca bismillah. Nah, ini untuk yang penyembelihan ini. Bila atau kita hendak menyembelih sorangan hewan kurban kita, maka bacakan bismillah. Jadi segala sesuatu itu memang didahului dengan bismillah. Bismillah, kemudian kita salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kemudian takbir kita 3 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sesudah itu kita hadapkan hewan kurban ini ke kiblat. Kita hadapkan ke kiblat baru kita sembelih. Nah, setiap kurban itu wajib kita niatkan. Nah, ini kalau di Anah itu kekeliruan orang itu sering katanya. Ini kekeliruan terkait dengan niat lah. Sering kekeliruan terhadap niat itu, niatnya hanya kurban aja. Nah, karena niat kurban itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Bila ini yang wajib, maka kada boleh kita memakan dagingnya. Yang wajib itu apa? Yang wajib itu bila kita bernazar. Nah, misalnya kita bernazar, tahun ini bernazar anak kurban. Berarti kurban itu menjadi kurban yang wajib. Berarti kada boleh kita memakan dagingnya. Atau ini kurbannya. Berarti jadi kurban yang wajib. Kalau kita menyembah sapi kurban, berarti niat berkurban haja. Nah, itu kada cukup. Berarti kalau kurban haja itu menjadi yang wajib katanya kalau di anak itu. Jadi kayak apa niatnya? Niatnya itu adalah sunnah udhiyah, sunnah kurban. Jadi kita meniatkan bahwa kita dalam hati nawaitu ada as-sunnatal udhiyah. Saya niat melaksanakan sunnah kurban. Nah, itu berarti jatuhnya jadi sunnah. Bila sunnah, maka kita disunahkan juga untuk memakan daging kurban itu. Kenapa? Karena mengambil berkahnya. Bahkan di hadis itu dibagi menjadi 3. Gasan kita hadiahkan, gasan kita makan pula, gasan kita simpan, gasan kita makan, gasan kita hadiahkan ke kaum muslim. Berarti kita dapat 2 jatah. Nah, tapi bagus juga kalau di panitia kita sepertiga, karena sebagiannya yang selainnya itu adalah untuk yang lain, untuk kita hadiahkan, untuk kita bagikan ke kaum muslim dalam bentuk daging yang mentah. Nah, disunnahkan 2 gasan yang berkurban itu, yang diambil itu adalah kabitnya, hatinya. Pak Haji kan rencak, hatinya. Nah, sunnahnya itu memang hatinya. Jadi untuk yang berkurban itu yang dibagi itu, yang kalau sapi yang kadang itu 7 ekung itu hatinya dibagi yang 7 gasan berkurban. Sekalinya di Anah itu dijelaskan kenapa jadi hatinya itu dinya. Karena makanan yang dimakannya pertama kali oleh orang yang ahli surga itu adalah hati hot, kabidul hotinya.
hati dari hewan binatang yang iwak yang ganal, mungkin semacam iwak paus. Nah, itu hatinya itu yang dimakan itu. Nah, itu tabarukan. Apa itu istilahnya? Bukan mengambil berkah. Kita tabaruan apa itu? Mengambil perumpamaan dari situ. Lalu kurban itu hatinya yang dibagikan untuk yang berkurban. Nah, jadi hatinya itu yang kita bagikan itu. Nah, kemudian boleh kita berkurban itu kalau sapi itu 7, kalau kambing itu berarti 1. Nah, berarti kalau 8, nah itu kada boleh. Gasan 8, gasan 9, nah itu kada boleh. Kenapa? Karena Dambi itu menyebutkan gasan 7. Nah, kalau kurang dari itu juga, kalau misalnya sanggup aja, kalau kurang mungkin boleh aja. Nah, tapi kalau lebih dari 7, nah maka itu tidak boleh. Nah, maka dan niatnya diniatkan untuk yang kurban. Yang 7 itu bagusnya niatnya sama, niatnya untuk kurban. Nah, jangan niatnya untuk akikah. Memang ada yang membolehkan berbeda niat untuk satu hewan kurban itu. Tapi bagusnya memang untuk kurban keberatan. Nah, jadi kita ini kadang-kadang satu sapi niatnya macam-macam, atau satu kurban niatnya macam-macam juga. Nah, kita tuh paling penting juga itu. Bila puasa Syawal itu, kalau kawa seberataan dicakup berataan. Kodok iya juga di situ. Syawal, puasa Syawal iya juga. Puasa Senin Kamis iya juga. Puasa, jadi kalau bisa sekali gawi itu pahalanya seberatan pahala masuk. Nah, kita hendaknya itu. Bila berkurban itu, kalau kawa kurban iya juga, akikah iya juga, pengantinan iya juga, selamatan iya juga. Ini juga seberatan masuk. Padahal kan lain-lain masing-masing itu. Dan ada waktu-waktunya masing-masing. Bila kurban, maka Idul Adha aja. Di luar Idul Adha kada kurban. Bila akikah, maka kelahiran bayi aja. Bila kada melahirkan bayi terus akikah, atau dulunya belum akikah, nah itu boleh aja. Bila akikah dasar ini. Nah, ada masing-masing, ada sunnah-sunnahnya masing-masing. Nah, ya sunnah-sunnah itu kita dianjurkan. Bila yang tahun ini mampunya akikah aja, maka kita niatkan misalnya hendak akikah aja. Karena kurban itu bisa di tahun berikutnya, tahun depan bisa. Tapi bila mampu, maka bisa akikah lawan kurban. Nah, ini gasan akikah. Kita sembelihkan ke Tuhan yang menyembelih kurban, kita nukar daging, kita nukar kambingnya. Nah, kita minta sembelihkan di situ. Nah, bila kurban, mungkin kita umpat ke panitia. Nah, kita berkurban juga. Nah, bila kita mampu, maka kurban dan akikah kita laksanakan. Tapi jangan menggabungkan. Walaupun sunnah itu ada yang membolehkan menggabung. Tapi masing-masing itu ada niatnya. Masing-masing ada niatnya. Kalau sholat itu sholat yang mutlak yang bisa digabung. Kalau sholat yang tidak mutlak itu tidak bisa digabung. Qobliyah, ba'diyah digabung jadi satu. Nah, itu tidak boleh. Nah, masing-masing ada sunnah-sunnahnya itu. Kemudian yang sunnah itu memang menyembelih hewan kurban itu adalah kita sorangan yang menyembelihnya. Kita yang berkurban, kita yang menyembelih. Tapi kalau kita kada mampu, nah tapi niatnya itu tadilah, niatnya bacaannya adalah ini kurban dari saya untuk engkau ya Allah, kemudian minni, kemudian dan dari keluarga-keluarga kita satu rumah atau keluarga orang-orang tua kita yang sebelumnya itu. Nah, kita niatkan itu Allahumma taqabbal minni kama taqabbal Ibrahim. Ya Allah, terimalah kurban saya ini dan kurban untuk keluarga-keluarga saya yang ada di rumah dan untuk orang-orang tua saya yang belum berkurban. Nah, kita niatkan Allahumma taqabbal minni. Ya Allah, kabulkanlah, terimalah kurban saya ini. Nah, jadi pada saat menyembelih itu, begitu kita bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita salawat, nah kemudian kita bersalawat, kemudian kita tasmiyah, salawat, takbir. Nah, baru kita meniatkan untuk kurban kita itu. Ya Allah, terimalah kurban kami ini. Atau ya Allah, ini hadza minka wa ilaika. Ini dari engkau dan kembali kepada engkau. Dengan kita takbir. Nah, kemudian wa taqabbal an. Kemudian terimalah kurban ini dari si A si B. Nah, makanya sering kita melihat itu bila berkurban itu sebelum penyembelihan itu disebutkan nama-namanya. Karena
penyebutan nama itu boleh jadi yang menyembelih ini meniatkannya, ya Allah ini kurban dari si ini, nah dari si ini, dari sini. Jadi bila kita belum berniat berkurban, maka yang menyembelih itu, ya Allah ini sunnah kurban dari si A, dari si B, dari si C. Sunnah kurban dari si A, si B, si C, si D. Jadi yang kita boleh mewakilkan niat kita itu kepada yang menyembelih. Jadi niat itu bisa pada saat kita nukar kambing, nukar sapi itu kita meniatkan ini gasan sunnah kurban. Kemudian bisa juga pada saat kita menyembelih kita meniatkan ini sunnah kurban. Bila kada juga maka yang menyembelih akan itu yang menyatakan ini sunnah kurban. Nah maka kita berakad itu, bewakil itu untuk sekalian meniatkan itu. Masing-masing meniatkan. Nah kemudian kita wakilkan penyembelihannya itu kepada yang menyembelih. Kalau kita bisa menyembelih seorang, nah itu lebih bagus. Nah kalau kita bisa menyembelih seorangan, niatnya itu adalah nawaitul udhiyah al-masnunah atau nawaitu sunnatal udhiyah. Jadi niat sembelihan sunnah. Niat sembelihan sunnah, niat kurban sunnah. Tapi kalau kita kurban aja, kalau kita udhiyah aja, nah bisa jatuhnya ke wajib. Tapi kalau kita tambahkan sunnah, nah itu berarti sunnah udhiyah. Itu sunnah untuk kurban kita. Nah begitu kita selesai sembelih itu baru berdoa ya. Doanya itu tadi sama, Allahumma taqabbal minni kama taqabbalta min Ibrahim, kama taqabbala min Ibrahim. Ya Allah kabulkanlah kurban yang dari si A si B yang sudah disebutkan namanya sebelumnya itu, dan sebagaimana kurbannya Nabi Ibrahim. Allah terima. Nah itu biasanya sesudah menyembelih baru yang menyembelih ini berdoa. Doanya itu sebenarnya apa aja? Salawat, bismillah, salawat. Kemudian kita doakan, ya Allah terimakanlah kurban, sunnah kurban ini dari orang-orang yang berkurban tadi yang disebutkan namanya sebelumnya itu. Sudah selesai. Hanya sembelih ulang yang lain. Dan kemudian dalam penyembelihan kurban ini kada boleh, karena kita niatnya kurban itu adalah untuk ibadah kepada Allah, jangan ada yang dijual, dagingnya kah, kulitnya kah, kepalanya kah, apanya. Ini dia paparutannya kada yang memakan, kada yang mengambil, kada yang ini. Lalu ada orang datang, nah utukarilah kulitnya dia, utukarilah paparutannya, utukarilah batisnya, utukarilah kepalanya dia. Karena kada yang mengambilnya, kada yang menggawinya. Nah, ini karena kita sudah niat awal itu adalah berkorban itu untuk ikhlasan kita, gasan membariki seberataan. Nah, maka jangan lagi dijual. Meskipun Abu Hanifah itu membolehkan menjual, tapi karena disedekahkan pulang duitnya ini. Tapi bagusnya kalau panitia itu sudah dihitung. Ini berapa gasan upah yang menjaga ini, gasan berapa upah menguliti. Ini gasan biaya yang lain. Kemudian dihitung. Dihitung seberataan, berapa pengeluarannya. Nah, karena dari pengeluaran itu, dari yang berkorban itu sekian 2.700.000. Dari 2.700.000 itu mungkin sapinya beda-beda itu harganya. Karena jarang sapi itu yang sama. 14 juta, 15 juta, seberat 15 juta kan mungkin. Ada yang kelamang sedikit, mungkin harganya 16 juta. Ada yang kekurus sedikit, harganya 15.500.000 atau 15 juta. Kan kada sama. Nah, tapi kita niat berkurban ini bukan niat yang harganya itu, niat yang kurban, satu kurban itu. Jadi seberataan meniatkan berapakah harganya, berapakah ininya, itu sudah kita niatkan untuk kita kurban. Nah, karena kali pulang panitia menghitung, ini bubulikannya yang kurban yang nomor 3 aja, sapi 3, kelebihan sekian. Itu sudah kita niatkan seberataan, itu gasan kita berkurban. Nah, jadi seberataan kita samakan aja harganya, yang kayak apa. Yang jelas itu bahwa kita niat untuk berkurban itu. Nah, kemudian kalau kurban itu hal yajuzul udhiyah bil ghair bi ghairi, kalau ini hampir sama dengan Idul Fitri. Kalau kita memfitrahi orang yang itu sudah termasuk anak kita kalau Idul Fitri itu, yang sudah berkeluarga, yang sudah dewasa, yang sudah bercari, yang sudah ini segala macam, tanpa sepengetahuannya, maka itu kadang jadi kurban. Tapi kalau yang meninggal itu jadi kurban. Tapi kalau yang masih hidup ini pegawai segala macam, atau kita mengkurbankan tetangga kita memberi kurban untuk pembantu kita, untuk ini segala macam, kita kada kepada, nah maka itu jatuhnya sebagai sembelihan biasa saja. Jadi kalau hendak kurban gasan orang lain, padahi dulu. Nah, ini ada
kurban. Nah, sembelihkanlah kurban ini atas nama situ. Oh iya jinya. Berarti itu jadi kurban. Tapi kalau kita kada kepada, maka jadi sembelihan biasa aja. Nah, maka yang untuk yang orang lain ini sama kayak kita zakat fitrah. Zakat fitrah itu kalau kita memfitrahi orang lain atau memfitrahi anak yang sudah bergawi ini segala macam, ada kita memadahi, maka itu kada jadi zakat fitrah. Jadi hadiah biasanya. Nah, bila anak memfitrahi itu padahi dulu orangnya. Nih yang untuk Idul Fitri yang ini abah fitrahilah. Berarti kita hitungnya sebagai fitrah. Bagi yang anak yang dia sudah berkeluarga, sudah dewasa, sudah ini segala macam. Itu. Kemudian hayajuz tawakil ilal akhar bi syirayun. Ini mewakilkan untuk menukar, mewakilkan untuk menyembelih. Itu diperbolehkan. Kalau kita kada sanggup untuk menukar, kada sanggup untuk menyembelihnya. Kemudian wa ma la yafra'ul mudai hayajuz. Ini termasuk yang disunahkan juga. Apabila kita berniat bahwa tahun ini kita berniat untuk berkurban, maka sunnahnya itu jangan kita memotong rambut, jangan kita memotong kuku. Ini hampir sama seperti orang yang haid nifas yang hadas besar, haid nifas junub, maka itu dilarang memotong kuku, dilarang memotong rambut, dilarang berbekam. Kenapa? Kalau di hadas besar itu nanti yang kuku, yang potongan rambut, yang darah itu pada hari akhirat itu didatangkan oleh Allah dalam keadaan junub. Dalam keadaan junub. Tapi yang untuk Idul Adha ini, kuku kemudian rambut itu kan setiap tetesannya itu menjadi pengampunan bagi kita. Setiap tetesan yang gugur itu menjadi ampunan bagi kita. Nah, jangan sampai di seluruh anggota tubuh kita ini ada dosanya. Jangan sampai itu hendak diampuni, kita potong sudah kukunya, rambutnya kita potong. Maka hikmahnya apa? Hikmahnya itu biar setiap apa yang melekat pada tubuh kita itu diampuni oleh Allah. Kecuali sesudah sapi itu sudah kurban itu disembelih. Hanya kita memotong kuku, hanya kita gunting rambut, hanya kita ini segala macam. Bila hendak berbekam segala macam itu. Hanya kita melakukan itu. Tapi bila kada, maka dari awal Dzul Hijjah semalam itu, sampai penyembelihan kurban kita itu. Bila ulun berniat yang tahun ini berkurban, maka jangan dipotong kuku, jangan potong rambut. Setiap tetesnya itu ampunan. Mudah-mudahan dosa yang dari tangan ini, dari kuku, dari rambut segala macam itu masuk yang diampuni juga. Ini hampir sama dengan yang ketika kita hadas besar. Hadas besar jangan dicukur juga, jangan ini segala macam. Kenapa? Karena belum mandi besar, karena belum bersih. Sesudah bersih hanya dipotong seberataan. Berarti kalau orang haid, selama haid itu sampainya mandi haid, mandi besar. Kalau junub, maka sampai dia mandi junub. Kalau nifas, sampai dia nifasnya itu selesai. Kemudian mandi, sudah mandi baru dia disunah, baru dia boleh untuk memotong dan lain sebagainya. Barangkali demikian kaitannya dengan Idul Adha atau kurban di Idul Adha. Barangkali mungkin kalau ada pertanyaan, satu pertanyaan atau dua pertanyaan, ini silakan saja. Tadi yang memotong rambut, potong kuku, jadi termasuk keluarga itulah juga yang kada boleh potong rambut dan potong kuku. Pertama. Yang kedua, korban itu sendiri Pak itu sudah jadi istilah dari bahasa Arab atau memang bahasa kita aja nggak? Contoh tadi kan ada korban, ada sunnah korban. Ada. Ya, yang pertama, bila yang niat kurban itu yang disunnahkan yang untuk tidak mencukur itu, yang berniat kurban itu, meskipun kurban kita itu juga mencakup keluarga kita kalau kita niatkan untuk keluarga kita. Tapi kalau ada, maka gasan kita aja itu. Yang kurban itu tadi. Jadi yang disunahkan itu siapa? Yang berniat kurban. Karena dia yang berkurban. Karena dia berkurban. Tapi kalau yang kada berkurban, itu kada apa-apa. Karena sunahnya yang berkurban itu. Yang kurban ini memang kalau di dalam Quran itu kaitannya dengan anak Nabi Adam itu korba apa itu fatuqubila min ahadima walam yutaqabbal minal akhar ini. Jadi kurban itu bahasanya. Kemudian udhiyah itu adalah penyebutan untuk penyembelihan kurban itu juga.
Nah, jadi sebenarnya kurban maupun udhiyah itu sama, sebenarnya maksud yang sama, baik kurban maupun udhiyah. Nah, cuman kita biasanya kurban, menyebutnya Idul Adha, tapi penyembelihannya dengan kurban. Nah, itu penyembelihannya dengan kurban. Jadi sebenarnya sama aja, kita kurban kah, kemudian udhiyah kah. Nah, cuman kalau udhiyah mungkin tengah kita lah menyebutnya, karena jarang kita menyebut udhiyah. Nah, Idul Adha sebenarnya dari Adha itu, hari Adha. Nah, Adha itu kemudian untuk penyembelihannya udhiyah. Tapi kalau untuk kita berkurban, korban itu, maka dari kata kurban itu korroba itu mendekatkan diri. Nah, sebenarnya itu dari Nabi Adam kemudian Nabi Ibrahim. Nah, itu yang korroba itu dari kurban itu. Maka Nabi Ibrahim itu tidak ada udhiyah di kurban. Nah, jadi kurban atau udhiyah itu sama aja. Lalu kalau kita niatnya apa? Sama aja. Apakah niat kita sunnah kurban atau sunnah udhiyah? Nah, jadi kita meniatkan niat ini sunnah kurban untuk saya dan untuk keluarga saya. Atau niat udhiyah. Al-udhiyah al-mas'ud, kalau di kitabnya ini, kalau di fikih sunnah memang disebutkannya udhiyah, tapi yang lain bisa kurban. Nah, jadi ada yang kurban, ada yang udhiyah. Niat kita itu adalah sunnah kurban atau sunnah udhiyah. Berarti kita meniatkan untuk sunnah. Nah, jadi mungkin itulah. Jadi kita niatkan sunnah udhiyah itu, sunnah kurban itu untuk kita dan untuk keluarga-keluarga kita. Jadi kita yang berniat itulah kita yang disunahkan, kadang memotong kuku, kadang memotong rambut. Tapi yang anggota yang lain yang kadang berniat kurban pada saat itu makin kepada bapak. Tapi kalau yang anggota keluarga kita yang lain itu bini, kawan kita berkurban juga, ada 2 nama, maka di situ sama-sama kita disunahkan untuk tidak memotong itu tadi. Nah, mungkin itu aja lah. Nggih. Mungkin ada lagi? Nggih. Bu, silakan Bu. Yang kada boleh potong-potong itu mulai kapan? Ya, Bu. Nggih, berarti ini kita sudah masuk berapa? Tanggal 4 lah. 4. Nah, 4 masuk ke 5, berarti sudah lewat yang 1, 2, 3, 4 itu tadi. Oke. Nah, berarti yang masuk yang 1, 2, 3, 4 sampai kurban itu, kambing itu, sapi itu disembelih. Nah, berarti itu sudah. Nah, berarti sampai ke hari yang boleh jadi ke 10, ke 11 kah, ke 12 kah. Mencari-cari kenapa ini, sekalinya dijelaskannya itu. Kalau dia anak itu memang sunnahnya. Nah, sunnah. Nah, kalau di hadis itu ada yang menyebutkan tentang itu. Nah, cuma kalau di sini kan jika ra'aitum menjala Dzulhijjah, apabila kalian itu melihat awal bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhi, dan salah seorang dari kalian itu ingin berkurban, dan Nabi itu falyusik an sya'rihi wa adbarihi, maka tahanlah oleh kalian itu rambut dan kuku kalian. Nah, tahan itu maksudnya apa? Jangan ditatak, jangan dipotong. Tapi bila bercukur Pak, bersisir, kukuran, itu kata kawan, kita kan bersisir 10 hari itu. Maka kalau gugur juga, nah itu ada apa? Ada kawan kan acak-acakan rambut. Nah, tapi ini yang sengaja dipotong. Sengaja dipotong. Dan mungkin kalau rambutnya itu rontok segala macam, nah itu hati-hati. Nah, termasuk yang kalau hadas besar itu. Nah, kalau yang ini sunnah. Jadi intinya sebenarnya jangan sampai dipotong dengan sengaja itu, digunting, dipotong kukunya. Nah itu, karena hikmahnya itu ternyata itu. Nah, kita bisa hikmahnya itu menjadi pengampunan bagi kita. Masalah niat dengan Sudah? nazar tadi itu. Nggih. Misalkan tahun ini rencana aku hendak berkorban ya misalkan. Nggih. Nah, itu termasuk nazar kah atau termasuk niat kah? Nah, bila kita niatkan itu, niatnya itu adalah kalau di kitab Ya'nah itu anu benar, jadi tegas pada sini itu. Ini kebanyakan apa di anunya itu. Ini rencana Nggih. korban. Nadar itu kan sebenarnya ini. Nadar itu kalau kita ada ungkapan bahwa saya bernadar jadinya. Saya bernadar, tapi kewajiban kurban wajib itu bukan hanya nadar. Bukan hanya nadar, tapi kita ini kurban saya nih. Nah, itu sudah wajib, jadi wajib meskipun ada diucapkan nadarnya. Ini kurban saya. Nah, padahal kalau kita meniatkan itu sunnah, nah maka disebutkan sunnahnya itu. Yang kita maksud itu adalah sunnahnya. Nah, itu baru dia tahu juga sekali aja. Nah, kebanyakan orang itu salah aja, keliru.
Begitu yang menyebutkan kalau ditakoni, ini apa ini? Ini kurban ya, ini udhiyah. Berarti kalau disebutkan udhiyah, hak memakannya itu yang kaitannya lawan itu. Kalau nadar lawan yang kurban wajib, kalau nadar lawan kurban wajib, maka kada boleh kita memakan dari dagingnya itu. Tapi kalau sunnah, maka disunahkan kita kalau memakannya itu tabarukan untuk yang Idul Fitri itu, untuk yang Idul Adha itu, mengambil berkahnya gitu. Jadi itu. Jadi mungkin harus mulai ini kita lihatkan itu kurban itu adalah sunnah kurban atau sunnah udhiyah. Sunnah kurban. Bilang alim dapat udhiyah berarti sunnah kurban. Kita niatkan bahwa ini adalah sunnah. Bukan ini adalah, kalau kita berpandangan ini wajib, nah berarti kita berkorban wajib. Kalau korban wajib, kita kada boleh makan dagingnya. Berarti dibagikan gasan seberataan orang muslim. Nah, tapi kalau kita sunnah udhiyah, maka kita bahkan disunahkan untuk memakannya. Apa? Tabarukan. Nah, kita mengambil berkah dari daging kurban. Nah, yang paling anunya adalah kabitnya hatinya. Ya, barangkali demikian. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan menjadi penyemangat bagi kita juga untuk berkurban. Jadi setiap apa yang tetes dari darah kurban itu menjadi ampunan bagi kita. Allah terima secepatnya dan menjadi ampunan bagi kita. Al-Fatihah. Ya kana ya Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman tanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatika muqarrabin ila ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma taqabbal minna wa alamin. Demikian, terima kasih. Salam maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.